Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Ya, walaupun saya buat videonya malam-malam teman-teman, ya tentunya apapun waktunya teman-teman tetap semangat ya. Mungkin buat hari ini teman-teman semua ya mengupdate ya ataupun nunggu-nunggu informasi tentang mengenai berita yang valid ya, kapan dilakukannya KYC. Kalau kita berbicara untuk mainnet teman-teman, mainnet ini masih lama ya. Adapun mungkin kemarin saya mendengar berita tentang mengenai salah satu narasumber ataupun ya mungkin bisa dikatakan sebagai konten kreator ataupun ya bisa dibilang sebagai YouTuber ya yang memang followernya banyak banget ya. Pencintanya juga banyak banget. Dia mengatakan tentang si Painetok ini apa ya, salah satu mata uang angin, dan kemudian juga si Painetok ini dikatai juga sebagai salah satu apa ya, seperti dibanding-bandingkan dengan cryptocurrency yang lainnya. Dia pun sempat ngebahas tentang si pencetus ataupun si pembuat dari PI dibandingkan ataupun dibanding-bandingkan dengan si pembuat kripto-kripto yang lainnya yang memang kripto tersebut proyeknya gagal dan kemudian pun orangnya pun itu dia pergi ya ataupun meninggalkan proyeknya membawa kabur uang segitu banyaknya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui sebelum kita bahas semuanya itu, teman-teman harus mengetahui ya tentang mengenai cryptocurrency ini. Pada dasarnya dan pada awalnya cryptocurrency ini pun dicetuskan oleh salah satu mungkin ilmuwan, mungkin bisa jadi ataukah mungkin orang biasa. Ini nama samaran teman-teman ya, Satoshi Nakamoto. Mungkin dia yang mencetuskan atau si pembuat dari cryptocurrency Bitcoin teman-teman ataupun koin Bitcoin itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, inilah awal dari segalanya munculnya cryptocurrency ya, diawali dengan blockchain pertama yaitu Bitcoin. Dan kemudian pun hingga saat ini teman-teman Bitcoin pun masih super banget ya. Ya harganya pun mahal, kemudian pun banyak penggemarnya hingga orang-orang ataupun masyarakat people yang ada di setiap negara di dunia sudah melek ya dengan adanya cryptocurrency. Jadi semakin banyak orang-orang yang memang melek, otomatis banyak orang-orang pun bermunculan ide-ide kreatifnya. Ya kreativitas mereka bangun hingga muncullah kripto-kripto berikutnya teman-teman. Mulai dari ALT Coin, mulai dari itu Dogecoin, ataukah mungkin dari Ethereum, BSC, Binance Smart Chain, kemudian masih banyak lagi kripto-kripto, jumlahnya sangat banyak banget teman-teman ya. Kalau misalkan kita jumlahkan mungkin ada kisaran 500 ribuan koin yang sekarang beredar. Nah, yang namanya proyek, buat teman-teman yang namanya proyek itu bisa berhasil, kemudian pun bisa gagal ya. Jadi buat teman-teman semua yang namanya proyek, kemudian namanya proyek ataukah mungkin namanya pokoknya sejenis itulah ya, itu bisa berhasil dan bisa gagal. Yang menentukan apa? Yang pertama itu dari pembuatnya ya. Jangkarnya di situ teman-teman ya, kita lihat profil untuk si pembuatnya. Kalau misalkan si profil pembuatnya jelas, kemudian juga mungkin dia sungguh-sungguh dalam membentuk proyeknya ataupun menjalankan proyeknya, ya itu berarti kita udah bisa nilai ya secara pribadi ya teman-teman seperti apa ke depannya. Dan kemudian selain itu pun kita lihat juga untuk masalah dari sistem teknologi apa yang dia gunakan. Mungkin dari segi itu teman-teman pun dapat menganalisa dan menganalisisnya sendiri. Nah, kemudian pun teman-teman selain melihat dari profil, kemudian teknologi, teman-teman pun bisa dilihat dari sisi visi dan misinya. Tujuannya apa sih dibentuknya dari cryptocurrency itu? Ya, teman-teman bisa menganalisisnya ataupun menilainya secara mandiri. Nah, selain itu pun teman-teman bisa lihat juga untuk pencintanya alias komunitasnya. Kalau misalkan kita dibilang fans, ya memang kayak fans gitu teman-teman ya.
Nah, itulah teman-teman bisa dilihat untuk ekosistemnya. Apakah ekosistem itu banyak banget penggemarnya? Nah, kalau misalkan banyak banget penggemarnya, apa yang akan terjadi dengan cryptocurrency tersebut? Ya, jadi buat teman-teman semua, itulah informasi dasar yang teman-teman harus ketahui tentang mengenai PI ataupun mengenai cryptocurrency ya dibanding dengan yang lain. Nah, kita kembali lagi ya ke pembahasan topik awal. Nah, di mana pembahasan topik awal ini sesuai dengan apa yang saya ucapkan, saya mendengar salah satu narasumber yang mengatakan bahwasannya CPI ini ya merupakan mata uang angin, teman-teman. Dan kemudian dibanding-bandingkan dengan cryptocurrency yang lainnya. Nah, jadi buat teman-teman semua, segala sesuatunya, proyek dan project itu ditentukan oleh si pembuatnya dan kemudian ditentukan dari teknologinya. Selain itu pun dilihat dari visi misinya ataupun fungsi yang disebut dengan tokenomic. Nah, selain itu pun dilihat dari segi penggemarnya ataupun bisa dilihat teman-teman, ya itu bisa dilihat dari ekosistemnya itu ataupun para penggemar-penggemarnya. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang ngomong ya mata uang angin, ya nggak ada yang salah teman-teman. Ya, cryptocurrency memang merupakan mata uang angin. Sebab apa? Karena nggak di backup dengan apapun itu. Mungkin apakah di backup dengan logam mulia? Enggak kan? Enggak, emang iya enggak. Kemudian apakah di backup dengan batu-batu mulia? Di backup enggak? Ya emang juga enggak. Nah, tetapi ini buat teman-teman semua, cryptocurrency ini di backup dengan kepercayaan masyarakat. Di backup dengan kepercayaan orang-orang yang ada di dalamnya. Di backup dengan kepercayaan ya ataupun di backup dengan kesungguh-sungguhan dari si pencinta ataupun penggemarnya. Ketika memang di backup dengan hal-hal seperti itu, apa yang akan terjadi? Teman-teman bisa langsung ya mungkin bisa untuk untuk menilainya sendiri ataupun melakukan analisanya sendiri apa yang terjadi dengan ya cryptocurrency tersebut, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman juga ketika memang orang itu bisanya hanya orang itu bisanya hanya melihat kemudian berkomentar tanpa ada komentar yang ngebangun, teman-teman. Ya, sebagus apapun pendidikannya, setinggi apapun ilmunya, ketika memang dia hanya bisa untuk berucap, menilai, kemudian juga menjatuhkan, buat apalah ya, nggak ada ininya lah, nggak ada faedahnya. Setinggi apapun itu ilmunya, kalau misalkan bisanya hanya seperti itu, ya seperti apalah. Kalau menurut saya teman-teman, ya nggak berguna sama sekali teman-teman ya. Lebih baik kita ini bodoh, tetapi kita ini mengamalkan apa yang kita bisa. Kita bagikan ilmu yang kita bisa. Kalau misalkan kita hebat, ya pendidikan tinggi, kemudian juga mungkin ilmu yang kita punya itu lumayan memadai. Nah, teman-teman bisa berkarya. Dengan karya teman-teman itu tentunya bisa mengkaryakan orang lain. Nah, imbasnya bisa bermanfaat bagi orang lain, tentunya pun bisa mensejahterakan orang lain. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, jadi ya pada intinya ya mungkin ya kita bersyukur banget teman-teman ada orang yang memang ya seperti Nicholas Kokalis, kemudian juga Cheng Diovan ya, dia pendiri ataupun pencetus dari si mata uang token dari Pi Network ini, teman-teman. Nah, jadi bersyukur banget ya kita ini sekarang sudah ada di fase-fase persiapan mainnet dan sebentar lagi mungkin kita akan memasuki KYC secara global ataupun secara massal. Ini akan segera dibuka, teman-teman. Nah, jadi sekedar informasi juga buat teman-teman yang belum mengupdating Pi browsernya, teman-teman segera untuk mengupdating Pi browsernya ya, teman-teman, karena sebentar lagi mungkin kita akan segera diundang untuk melakukan
KYC secara massal ataupun secara keseluruhan global. Nah, jadi buat teman-teman juga ya, kita kembali lagi ke inti itu tadi ya, kita bersyukur banget ya adanya Nicolas Kokalis, kemudian juga ada Cheng Diovan yang memang dia bersungguh-sungguh dengan hati yang tulus, kemudian juga dengan pekerjaan yang murni, dia menciptakan cryptocurrency ini dapat diakses dengan banyak orang teman-teman ya, terutama dia nggak ngelihat golongan. Berbeda mungkin kalau misalkan kita berbicara cryptocurrency, kalau cryptocurrency yang lain itu dia itu ditambang dengan menggunakan PC, node, ataukah mungkin dengan GPU atau CPU, alat-alat yang lebih mahal teman-teman. Kemudian juga dia menggunakan listrik yang lumayan cukup menguras energi juga teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita nambang dari cryptocurrency yang lain ya nggak mungkin ya, sebab apa, peralatannya pun mahal, kemudian juga mungkin dapat ditambang oleh orang-orang yang bermodal ya, orang-orang yang punya modal, dia bisa nambang karena dia punya modal, dia bisa beli alat-alatnya, sementara kita ya tentunya nggak bisa teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ketika memang ada berita hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya teman-teman tetap aja fokus ya pada tujuan awal teman-teman semua ya. Pada segalanya insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua akan mendapatkan hasil akhirnya. Nah, jadi buat teman-teman semua mungkin ada yang masih bingung ya tentang mengenai PI. Mungkin buat teman-teman semua informasi dasar ataupun informasi-informasi yang saya sampaikan, kalau misalkan ada yang salah, mohon maaf ya, karena kita sama-sama belajar teman-teman. Kemudian kita sama-sama saudara di PI teman-teman. Ya, kita jaga kompak ya. Nah, kemudian buat teman-teman semua, mungkin ada yang belum tahu tentang mengenai PI itu apa, ataukah mungkin P network, ataukah mungkin PI network, ataukah mungkin masih banyak penyebutannya, tapi buat teman-teman semua sama aja ya. Jangan ada yang diperdebatkan ya masalah penyebutannya. Pada intinya kita sama-sama. Nah, jadi PI network itu teman-teman ini sebenarnya dirancang ya oleh Nicolas Kokalis dan Cheng Diovan ini dengan visi untuk mendominasi teman-teman ataupun mendemokrasikan. Dia itu gimana caranya supaya PI ini banyak diakses oleh lapisan masyarakat ya, tanpa melihat golongan, status pekerjaan, ataukah mungkin status dari segi ekonomi. Mau miskin, mau kaya, mau menengah, intinya semuanya sama aja ya, ketika memang punya punya dokumen, kemudian juga dia punya smartphone, otomatis dia bisa untuk melakukan penambangan. Itu hebatnya ya teman-teman ya. Oke, itu hebatnya dari Nicolas Kokalis dan Cheng Diovan. Nah, di mana Pi ini dirancang teman-teman. Ini supaya gimana caranya ini dapat diakses oleh orang-orang, dan kemudian cryptocurrency itu ya hal-hal yang memang masih awam ya, ataukah mungkin kita baru dengar-dengar ini aja ya semenjak pandemi ini ramai cryptocurrency. Nah, kemudian buat teman-teman juga proyek Pi Network ini ya, ternyata ini sangat bagus banget ya. Ini tentunya bakal menjadi salah satu kripto yang terbaik teman-teman ya, karena dia sudah memiliki teknologinya tersendiri ya, dimana si token ini dia memang bertujuan untuk membuat token tata kelola. Tetapi di samping itu dia sudah menyiapkan untuk teknologi blockchain-nya sendiri ataupun jaringannya sendiri. Jadi nanti dia berdiri di atas jaringannya. Nah, selain itu pun tentunya si Pi Network ini pun ya banyak banget ya untuk si penggemarnya di seluruh dunia. Hingga saat ini telah tercatat 29 juta pengguna yang menambang PI Network. Itu artinya apa teman-teman? Ini di PI Network ini pun banyak penggemarnya. Ya, itu artinya ekosistem di Pi sangat kuat ya. Nggak ada yang bisa meruntuhkan Pi Network ketika memang sudah mainnet gitu.
Adapun nanti kalau masalah harga, ya jangan khawatir ya, pastinya masalah harga ini bakal fantastis, mahal banget teman-teman. Cuman dalam jangka mungkin kisaran 6 hingga 7 tahun ke depan ya. Bisa-bisa untuk harga PI bisa melampaui harga dari Ethereum. Kenapa? Karena kita melihat untuk tokenomic serta teknologi yang digunakan. Nah, sementara waktu tokenomic di PI ini banyak banget teman-teman ya. Dan kemudian selain itu pun CPI ini pun ya tentunya banyak penggemarnya. Itu artinya apa? Ya semakin kuat ya, semakin kuat untuk CPI network ini. Dan kemudian buat teman-teman juga ya, model konsensus yang digunakan oleh CPI pun ya ini cukup bagus teman-teman. Ini sebenarnya bergantung pada node ya, segala sesuatunya itu tergantung pada node. Yang mencapai konsensus atau blok tertentu memulai ataupun dimulainya, yaitu teman-teman bisa di ini ya, bisa di analisa ataupun analisis sendiri. Kalau di Pi Network ini node terbanyak yang pernah ada ya, setelah dari Bitcoin dan Ethereum. Teman-teman bisa cari referensi, mungkin buka-buka web browser, teman-teman bisa langsung cari ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua mungkin informasi-informasi yang beredaran saat ini banyak banget ya orang-orang yang mengabarkan tentang mengenai kripto dari CPI. Teman-teman ambil sisi positifnya dan buang negatifnya aja. Ya, kita pandai-pandai memilah dan memilih informasi-informasi yang sekiranya seharusnya kita serap teman-teman. Ya, model kayak di video sebelumnya saya tuh mengupdate informasi tentang klarifikasi masalah harga. Sebab apa? Karena kemarin itu harga katanya udah ada dan kemudian sudah ada di market mana gitu teman-teman, dan kemudian sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Honda ataukah mungkin seperti Suzuki ataukah mungkin ya pokoknya banyak banget teman-teman ya. Banyak banget itu informasi-informasi yang memang seperti itu. Oleh karena itu, saya tekankan untuk per hari ini Pi Network belum memiliki harga sama sekali, belum ada di bursa manapun, dan nilainya masih zero alias nol teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir juga, jangan sedih juga dengan kata-kata yang baru saya sebut tadi. Ya, semuanya ini akan ada nilainya. Ya, kita tunggu dan kita tunggu. Sampai kapan Bang nunggunya Bang? Kelamaan. Nah, jadi buat teman-teman semua sabar ya. Segala sesuatunya kita harus tanam terlebih dahulu dan kemudian kita harus rawat, kita jaga, dan tentunya mudah-mudahan ya umur kita diberikan panjang umur dan tentunya mudah-mudahan diberikan berkah di dalam usia kita sehingga kita ini bisa menikmati ataupun mencicipi hasil menambang kita ya. Yakin deh buat teman-teman semua, pasti harga PI ini bakal mantap ya, alias mantap betul ya, mantul buat teman-teman semua. Ya, orang-orang ini antusias banget ya. Orang-orang ini antusias banget untuk mengikuti PI. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan kalah semangatnya dengan mereka-mereka. Ya, pada intinya itu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini memberikan semangat dan motivasi pada teman-teman semua, dan sedikit banyaknya kita belajar bareng-bareng ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.